Shalom, selamat pagi, Bapak Bakti. Sebentar kita mau mengucapkan hati kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, masuk ke hadiratnya. Mari sama-sama kita jawab gitu ya. Bapak, terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang luar biasa Tuhan. Pagi hari kami datang Tuhan, kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami rindu menaikkan pujian kami, nyanyian dan sorak-sorai kami bagi-Mu ya Bapa. Sebab Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak Yesus. Terima kasih. Haleluya. Pujian Yesus.
kami Tuhan. Namamu besar dan layak. Oh, kami bersyukur bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Pagi hari ini Tuhan, kami umat-Mu, kami mau berhimpun Tuhan, kami mau bersorak-sorai. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh ya Rabba Shikara Maya Rabba Kira Baya Rabba Rabba. Yes Shikira Masyikir Nama Mama Bakira Rabba. Kami terima Tuhan. Kami terima semua janji Allah dalam hidup kami. Kami terima Tuhan. Kami terima anugerah-Mu yang besar. Kami terima kasih sayang Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Yes Tuhan. Ya masih kira. Kami rembukan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus ya Tuhan dan Juru Selamat kekasih hidup kami Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom. Haleluya. Boleh salam mungkin tadi berkumpul salam kanan kirinya. Kita Yesus berkati. Haleluya. Kami kita dalam Kristus. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama
lagi Tuhan. Haleluya. Biarlah pujian kita terus menangah di Tuhan. Amin. Satu pujian lagi buat Tuhan. Terima kasih. Yes, Tuhan. Masih bertanya dengan bersyukur Bapa. Tuhan memberi kita kemenangan dalam segala hal. Kuasanya tak terbatas. Sebentar kita bersama hati kita. Kita mau kasih hati yang terbaik supaya beri firman Tuhan ini tanam di hati kita yang paling baik untuk buah-buah
menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, kami agungkan Engkau Tuhan, karena Engkau sedang hadir di sini dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berbicara bagi kami Tuhan Yesus. Urapi hamba untuk menyatakan hanya kebenaran firman Allah yang membangun iman sidang jemaat-Mu. Urapi dan penuhi juga seluruh jemaat mereka urapan kuasa Roh Kudus, supaya hati mereka tertuju kepada firman-Mu Tuhan. Hati mereka taat melakukan firman-Mu, sehingga mereka tidak berdosa terhadap Engkau Tuhan Yesus. Jadikan kami menjadi jemaat Kristus yang mengasihi Allah dengan segenap hati dan pikiran dan jiwa raga kami Tuhan Yesus. Berfirmanlah bagi kami saat ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kita jumpa lagi beribadah pada hari ini. Kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-10. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 10 kita baca secara bergantian dengan topik bacaan berjaga-jaga. 1
Saya baca ayat 1, jemaat baca ayat 2, dan seterusnya. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan akan seperti pencuri pada malam. apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi karena saudara-saudara, kami tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baik-baik kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang pada waktu siang, Baiklah kita sadar, berbaju siang dengan kasih, dan bertopakkan mengharapkan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang sudah mendidik kita supaya dapat kita berjaga-jaga, kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Sama-sama. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Amin. Tema dari firman Tuhan adalah kembalinya Yesus, kembalinya Kristus. Sedangkan subtemanya adalah sikap yang benar dalam menyikapi kedatangan Yesus kedua kali. Jadi ada sikap yang tidak benar dalam menyikapi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita harus punya sikap yang benar. Salah satu contoh sikap yang benar, ada orang yang karena berkata Yesus akan segera datang, maka mereka mempunyai sikap, oh kalau begitu udah kita berdoa saja, ibadah, memuji nama Tuhan, tidak usah bekerja. Itu sikap yang salah. Bekerja tetap bekerja dengan baik, tetapi sikap kita adalah sikap yang siap menanti kedatangan Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia pada dasarnya suka untuk mengetahui hal-hal yang di depan, ya, apa yang akan terjadi di depan. Karena itu ada banyak orang-orang pintar meramalkan apa yang terjadi di depan, supaya bersiap-siap dan berjaga-jaga. Itu adalah pada dasarnya manusia suka mengetahui hal-hal yang ada di depan dan merasa diri hebat kalau bisa mengetahui apa yang akan terjadi di depan. Seperti segala sesuatu yang tentang akhir zaman atau zaman akhir, ya. Itu banyak bahkan hamba-hamba Tuhan menafsirkan apa yang terjadi di depan, sementara harusnya berdasarkan Alkitab. Nah, begitu pula tentang perihal kedatangan Tuhan Yesus ini yang kedua kali di akhir zaman nanti. Orang semuanya, banyak hamba-hamba Tuhan, orang-orang pintar menafsirkan apa yang akan terjadi. Nah, kalau sudah demikian, lalu bagaimana sikap kita, sikap yang benar dalam menyikapi kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya? Alkitab mencatat beberapa hal yang harus kita lakukan ketika kita berbicara tentang akhir zaman, yaitu sikap yang benar dalam menyikapi kedatangan Yesus yang kedua, ya. Jadi harus sikap yang benar yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Jangan kita mengambil sikap yang keluar dari kebenaran firman Allah sehingga kita tidak berada dalam hadirat Allah. Nah, itu yang berbahaya. Kita keluar dari kebenaran firman Allah, kita punya sikap keluar dari firman Tuhan, maka kita tidak berada dalam hadirat Tuhan. Sehingga pada saat Tuhan datang, kita pikir kita ada dalam Tuhan.
Ternyata kita di luar Tuhan, tidak ikut terangkat kita. Ini bahaya sekali. Jadi kita harus punya sikap yang benar, ya. Karena ada contoh sikap yang benar. Orang berkata dari dulu juga Tuhan Yesus datang, tapi kok nggak datang juga. Kalau demikian, ya sudah sama dengan orang dunia aja. Apa bedanya kita? Ya, kita bersenang-senang saja, happy aja tiap hari, peduli dengan dosa. Nah itu sikap yang salah. Sikap yang benar adalah kita selalu menjaga kekudusan, menjaga supaya hadirat Allah selalu ada dalam kehidupan kita dan kita ada dalam hadirat Allah. Yang pertama, sikap yang benar dalam menyikapi kedatangan Yesus yang kedua kali, kita menantinya dengan penuh kerinduan. Ya, ada saudara yang sudah tidak rindu lagi menanti kedatangan Tuhan. Dari dulu juga Tuhan datang nggak rindu lagi. Kalau saya pribadi setiap rindu Tuhan Yesus datang. Ya, saya tetap punya kerinduan. Dalam 1 Korintus 16 ayat 22, jemaat mula-mula di kota Korintus memiliki sebuah kebiasaan, yaitu di akhir ibadah mereka berkata, Maranatha, Maranatha. Secara tradisional, hal ini dipahami sebagai sebuah seruan. Ya Tuhan, datanglah. Itu kerinduan jemaat di Korintus. Setiap saat mereka selalu merindukan Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 6, Paulus berkata mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Jadi si Paulus siap-siap, ya. Kalau Tuhan Yesus belum datang secara massal menjemput umat Allah, maka Paulus menyadari hal itu. Dia siap-siap pada saat Tuhan menyebut dia secara pribadi, secara person, ya. Ada saatnya kedatangan Tuhan itu secara massal menjemput jemaatnya, tapi ada saatnya kedatangan Tuhan itu menyebut setiap pribadi, ya, sesuai dengan waktunya. Oleh karena itu kita harus tetap siap, dan Paulus siap, ya. Paulus mau mengatakan bahwa akhir hidupnya telah tiba. Artinya telah tiba saatnya Tuhan akan jemput dia masuk ke dalam rumah Bapa di surga. Lalu di ayat yang ke-8 dia berkata, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukannya hanya kepadaku. Perhatikan ini, kata Paulus, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Semua orang yang merindukan kedatangan Yesus diberikan mahkota ini, ya. Paulus berkata, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Jadi orang yang merindukan kedatangan Tuhan Yesus itu dianggap sebagai orang-orang yang benar, ya. Kalau sudah tidak merindukan lagi, itu sudah nggak benar, ya. Artinya kasihnya kepada Allah sudah pudar. Jangan sampai kasihmu kepada Allah menjadi pudar, sehingga engkau tidak merindukan lagi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Pada saat Yesus datang menjemput, engkau tidak berada dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, sikap yang benar dalam menyikapi kedatangan Yesus yang kedua kali adalah siap sedia setiap waktu, ya. Siap sedia setiap waktu. Jadi jangan sampai ada saat menjadi tidak siap. Di dalam Matius pasal 24 ayat 36, Tuhan Yesus berkata, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi demikian kata Yesus, tidak seorang pun yang tahu. Tapi walaupun tidak ada seorang pun yang tahu, kita harus tetap siap. Itu sikap yang benar, ya. Kalau kita membaca dalam 1 Tesalonika pasal 5 mulai ayat 1, Paulus membahas tentang kedatangan hari Tuhan seperti pencuri. Tidak ada yang tahu dan kita tidak boleh lengah, ya. Bukan karena kita tidak tahu, ya sudahlah, toh kita tidak tahu, lalu kemudian kita lengah.
Nasihat yang sama juga diberikan oleh Rasul Petrus di dalam surat 2 Petrus 3. Ketika ada orang yang mengolok-olok, kapan Tuhan datang? Kapan sih? Dari dulu juga berkata Tuhan mau datang, tapi kok nggak datang-datang? Kapan? Petrus mengingatkan bahwa kedatangan Tuhan akan seperti pencuri, karena kedatangannya tidak bisa dipastikan. Itu sebabnya kita perlu siap sedia setiap saat, siap sedia. Jangan sampai tidak siap. Itu yang kedua, ya, sikap yang benar dalam menanti kedatangan Tuhan, siap sedia setiap waktu. Lalu sikap yang ketiga, mendoakan kedatangan hari itu. Ya. Dalam doa kita merindukan kedatangan Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ya. Di dalam doa Bapa kami diajarkan oleh Yesus, salah satunya adalah mendoakan kedatangan Tuhan. Di dalam doa Bapa kami, Matius 6 ayat 9, ada satu permintaan yang mungkin sering kita lupakan. Ya. Dalam Matius pasal 6 ayat 9. Yaitu kita berdoa memohon supaya kerajaan Allah datang. Ada pernyataan di sana, datanglah kerajaan-Mu. Ungkapan ini merupakan kerinduan, permohonan dan doa kita supaya kerajaan Allah yang sudah ditakbiskan melalui pelayanan Yesus Kristus di dalam dunia pada akhirnya akan semakin luas, berkembang, dan akan ditutup dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Untuk itu kita perlu mendoakannya setiap saat. Dalam doa kita minta Tuhan, datanglah kerajaan. Ya. Setiap hari kita berdoa mohon kepada Tuhan supaya kedatangan hari itu bisa dipercepat bagi kita. Ya. Karena dalam kerinduan, kalau saudara merindukan seseorang, ya, istri merindukan suami atau sebaliknya suami merindukan istri, apa? Biarin aja lah, nggak usah cepat-cepat lah datang. Pasti engkau akan berkata, ya saya berharap dia segera datang. Ya. Sudah lama kami terpisah. Ada cerita bahwa seorang ayah yang masih muda, dia terpisah dengan anak-anaknya oleh karena mafia anak-anak. Mafia anak-anak maksudnya begini, bahwa ada orang yang punya kekuatan dalam dana memisahkan anak dari ayahnya. Dia seorang hamba Tuhan, seorang pendeta. Ya. Saya sempat melihat itu pembicaraannya dengan seorang reporter. Dia katakan, orang yang menanyakan itu berkata, benarkah Anda mengundurkan diri sebagai pendeta? Benar. Saya mengundurkan diri sebagai pendeta. Kenapa? Ini masalahnya katanya. Saya tidak mau dalam kependetaan saya memperjuangkan hak saya terhadap anak-anak saya itu, lalu orang melihat bagaimana si pendeta kayak gitu. Justru saya mundur dari pendeta supaya menjaga nama baik, supaya jangan tercemar nama organisasi saya. Saya harus berjuang. Saya rindu sama anak saya. Kasihan juga, ya. Siapa yang menyangka seorang ayah, seorang pendeta kok dipisahkan dari anaknya sudah sekian tahun, dan dia mau berjuang. Nah, ini satu contoh kerinduan. Dia mau berjuang rindu dengan anaknya supaya dia dapat bertemu dengan anaknya, entah dengan jalur hukum, dengan cara apa dia berusaha supaya dia bisa rindu dan memenuhi kerinduannya, bertemu dengan anaknya, bersatu dengan anaknya. Karena sudah sekian tahun dia dipisahkan dari anaknya. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Kita hanya punya kerinduan apapun yang harus kita usahakan, apapun yang dikatakan oleh firman Tuhan, kita lakukan dalam kerinduan kita untuk bertemu dengan Tuhan Yesus.
Yang keempat, sikap yang benar dalam menanti kedatangan Tuhan, memberitakan Injil ke semua orang. Nah, ini perintah Yesus. Ya. Pertanyaannya, sudah belum kita memberitakan Injil ke setiap orang yang bisa kita jumpai? Ya, sudah belum kita memberitakan Injil? Ini adalah kebenaran firman Tuhan yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius pasal 28. Beritakan Injil. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 8, sesaat sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid bertanya tentang kapan masa dan waktunya Allah akan memulihkan kerajaannya atau kerajaan Israel. Ya. Apa jawab Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menjawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi terlalu banyak orang mau tahu waktunya sehingga lupa mempersiapkan diri pada saat waktunya tiba. Yang penting sebenarnya bukan tahu waktunya, tetapi bagaimana persiapan menghadapi, menjemput kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu. Oleh karena itu Tuhan menjawab kepada orang-orang yang murid-murid yang bertanya kepadanya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi yang penting adalah kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Itu yang penting, adalah siap dan menjadi saksi Kristus. Memberitakan Injil, itulah yang seharusnya kita lakukan sementara kita menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita seharusnya memberitakan Injil karena Tuhan Yesus yang mengajarkan bahwa berita Injil harus diberitakan kepada seluruh penjuru dunia. Setelah itu baru bisa tiba kesudahannya. Di dalam Matius 24 ayat 14, tolong ditampilkan, kita baca itu. Matius 24 ayat 14, ada bagian itu multimedia bisa ditampilkan. Kalau tidak saya baca saja dalam Alkitab. Jadi jemaat rupanya diajarkan buka Alkitab saja. Nah, dia tutup lagi karena angin AC. Buka, tutup lagi. Nah, tutup lagi. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi kita harus bergerak beritakan Injil, ya, dimanapun kita berada. Baru tiba kesudahannya. Jangan berharap kenapa sih nggak cepat datang Tuhan Yesus. Sudah belum berita Injil disampaikan kepada pelosok sampai ujung bumi. Ada cara sekarang yang dipakai oleh anak-anak Tuhan untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi, yaitu melalui media. Ya, mereka bersoal jawab tentang Yesus di sana, disiarkanlah itu, lalu itu sampai siaran itu tentang Yesus sampai ke ujung bumi. Jadi sehingga tidak ada orang berkata saya belum dengar. Sudah dengar melalui siaran yang disiarkan dalam debat. Banyak para apologet sekarang berdebat tentang Yesus, dan kita melihat bagaimana polemik dari sebelah memberikan debatan yang menyorot Alkitab tidak, tapi salah, ya, sehingga memalukan. Mau coba-coba sorot Alkitabnya orang Kristen, tapi salah dia memahaminya. Dia tidak mengerti kebenaran, ya, sehingga akhirnya mempermalukan diri sendiri, ya. Jadi perlu sekali kita mempelajari Alkitab supaya kita tahu kebenaran, ya.
Tuhan Yesus pasti datang. Ia tidak pernah ingkar, ya. Ia pasti datang menjemput umatnya. Tetapi yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita menyikapinya dengan cara yang benar. Yaitu di dalam Matius 24 ayat 13 dikatakan begini, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah ini masalahnya. Kita harus bertahan sampai pada kesudahannya. Jangan sampai di tengah jalan kita tidak mampu bertahan. Karena dunia akan digoncangkan. Dan iman-iman orang percaya digoncangkan. Tapi apakah kita ikut tergoncang? Saya harap tidak. Kita harus bertahan sampai kesudahannya, dan orang yang demikian akan selamat. Ya, kita sudah melihat hal-hal yang benar dan tindakan-tindakan yang bijaksana yang harus kita lakukan selama hari itu semakin dekat. Namun, bukan hanya perlu tahu sikap yang benar dalam menantikan hari itu, kita juga perlu mewaspadai sikap yang keliru dalam menantikan hari itu. Ya. Udah bijaksana, udah benar, tapi kita perlu melihat sikap yang keliru dalam menantikan hari itu. Ya. Saya pikir tidak perlu saya jelaskan sikap yang keliru, saudara sendiri pasti tahu. Salah satu contoh tadi sudah saya katakan, bahwa sikap yang keliru itu adalah karena toh Tuhan mau datang, lalu kemudian tidak mau kerja lagi, ya sudah ibadah doa saja, ya, tidak perlu ngurus kehidupan. Tidak ada firman Tuhan berkata demikian. Tapi kita harus dari hari ke hari mempersiapkan hidup itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Sikap yang keliru dalam menanti hari Tuhan adalah sikap yang tidak mau bekerja, ya, dan siap menanti kedatangan Tuhan saja. Itu salah. Hal yang paling sering dilakukan adalah orang terlalu memusingkan tentang detail waktu. Itu sikap yang keliru. Tuhan Yesus sudah mengatakan dengan jelas bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia akan datang kembali. Tetapi ternyata murid-murid masih juga menanyakan hal itu kepada Yesus dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 7. Bisa tolong ditampilkan? Atau kita buka lagi dalam kitab? Maksud ditampilkan supaya jemaat bisa lihat. Oke. Dan ada. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi dalam ayat ini jelas sekali, mereka ingin tahu kapan waktunya. Tapi Yesus menjawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sesuai kehendak Bapa. Kemudian di dalam surat-surat Paulus juga sempat disinggung tentang beberapa jemaat, terutama di Tesalonika. Di dalam 2 Tesalonika pasal 2, kita baca ayat 1 sampai 4 saja. 2 Tesalonika pasal 2. Bisa juga ditampilkan, tolong. 2 Tesalonika pasal 2. Kita baca ayat 1 sampai 4. Seharusnya ayat 1 sampai 12 supaya jelas, tapi waktu kita baca ayat 1 sampai 4 saja. Demikian firman Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah. Jadi jangan bingung ya, jangan gelisah. Baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Yang 3, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yang 4, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Itu tanda-tandanya, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau tanda-tanda itu belum muncul, ya, jangan berpikir bahwa Tuhan udah dekat banget nih datang.
tapi tanda-tanda itu belum muncul, ya. Jadi tanda itu muncul dulu, ya. Kita sudah melihat hal-hal yang benar dan tindakan-tindakan yang bijaksana. Nyatakan bahwa hari itu sudah dekat, namun bukan hanya perlu tahu sikap yang benar dalam menanti hari itu, kita juga perlu mewaspadai sikap yang keliru dan menantikan hari itu. Jadi jangan sampai keliru kita menantikan hari Tuhan itu. Ada orang-orang mengajarkan bahwa ada wahyu dari Paulus dan daripada Rasul tentang kedatangan Tuhan, tentang kapan dia akan datang kembali. Nah, oleh karena itu Paulus menuliskan, ya, memperingatkan, ini loh tanda-tandanya, ya. Jangan kalian tertipu dengan apa yang orang jelaskan. Di akhir zaman ini banyak pemberitaan palsu yang memberitakan Injil Kristus yang palsu, ya, menyesatkan. Oleh karena itu kita harus tahu benar, memahami benar kebenaran firman Tuhan supaya kita tidak disesatkan. Nah, berita yang disampaikan kepada jemaat yang dinyatakan oleh Paulus bahwa itu adalah berita yang sesat, menimbulkan kekacauan bagi jemaat. Sebagian orang merasa tidak perlu untuk bekerja lagi. Nah, ini kacau, ya. Sebagian orang merasa tidak perlu untuk melakukan banyak hal di dunia ini. Ini kacau. Kan kita harus melakukan banyak hal di dunia ini sementara Tuhan izinkan hidup tinggal dalam dunia. Toh sebentar lagi Tuhan akan datang. Mereka katakan, ya, kita nggak perlu banyak melakukan hal, ya. Toh Tuhan mau datang. Nah, semua spekulasi ini hanya akan menghadirkan kehancuran dan persoalan di dalam kekristenan, ya, dalam iman saudara dan saya. Oleh karena itu kita harus benar-benar mengerti kebenaran firman Allah. Kita harus ingat kalau siapapun yang menebak, memprediksi Tuhan datang kembali yang kedua kali, jangan dipercaya. Karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan datang yang kedua kalinya. Namun kita bisa menentukan sikap yang benar dalam menyikapi kedatangan Yesus yang kedua, ya. Oleh karena itu di dalam firman Tuhan tadi, ya, kita kembali ke firman Tuhan yang kita baca tadi, 1 Tesalonika pasal 5. Apa kata firman Tuhan di situ? Paulus berkata, tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Ya, jadi kita semua harus tahu. Ya. Karena itu Paulus berkata tidak perlu dituliskan lagi, karena kamu sudah tahu, ya, bahwa kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Jadi siap-siap aja. Lalu ayat 3 berkata, apabila mereka mengatakan, nah ini bukan orang benar, orang percaya, bukan kita, ya. Apabila mereka mengatakan semua damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang pencuri, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Nah, orang-orang yang mengabaikan kedatangan Tuhan berkata, Tuhan toh lama gak datang lagi. Aman. Jadi kita berbuat semau kita saja, happy saja, nikmati hidup ini. Entah dalam dosa, entah dalam kebenaran, campur aduk di sana. Tidak, saudara-saudara sekalian. Karena Paulus berkata tentang kita sebagai orang percaya, tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Jadi kalau kita bukan orang-orang malam, bukan orang-orang kegelapan, kita adalah anak-anak terang, kita adalah anak-anak siang. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Nah, ini jangan sampai salah dikatakan jangan tidur lalu jadi kalau gitu melek aja terus, nggak usah tidur malam-malam, nggak usah tidur. Itu salah lagi tafsirnya. Yang dimaksud tidur di sini adalah dalam kerohanian kita, dalam iman kita
kita jangan tertidur. Sebab mereka yang tidur pada waktu malam dan mereka yang mabuk waktu malam. Ini mabuk pesta pora orang dunia yang kita ikut di sana. Tapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar berbaju cirah iman dan kasih, praktekkan iman dan kasih kita dan berketopong pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Ini yang perlu dicatat, ya. Jangan sampai orang berkata orang Kristen masuk neraka semua. Saudara pernah dengar itu debat? Para polemik berkata orang Kristen semua masuk neraka. Kenapa? Karena mereka menyembah manusia. Karena Yesus adalah manusia full. Mereka menyembah itu, mereka bukan menyembah Allah. Jadi masuk neraka semua. Nah, ini perlu iman yang teguh untuk mengerti ini. Jangan sampai disesatkan dengan berita seperti itu, ya. Justru orang yang berkata begitu karena dia tidak mengerti kebenaran Alkitab. Bukan kita menyembah manusia, kita menyembah Allah. Tetapi bagaimana kita menyembah Allah tidak melihat Allah? Maka Allah caranya dia melalui firman-Nya menjadi manusia. Dan lalu kita mengenal Allah itu melalui firman-Nya yang menjadi manusia itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi bagaimana orang menyembah Allah yang dia tidak kenal? Ya, bohong. Ya, itu dusta. Dia berkata, ada orang yang berkata, kami tidak menyembah Yesus karena Yesus adalah manusia. Lupa dia, Yesus juga pun Allah. Bahwa itu firman yang menjadi manusia dengan maksud supaya kita dapat melihat, oh ini tuh gambaran Allah. Lalu kita bisa berdoa, ya. Tapi kalau bagaimana kita bisa menyembah Allah yang kita tidak tahu, yang tak terhampiri itu, ya, tidak bisa. Yang benar kita harus menyembah Allah melalui Yesus Kristus, yang itu Sang Firman yang menjadi manusia. Ya. Jadi kita tidak menyembah manusia, tapi Sang Firman Allah itu yang telah menjadi manusia. Melalui itulah kita menyembah Allah. Dengan demikian sembahan kita itu benar. Ya. Karena firman Allah menjadi daging, berarti kita menyembah Allah juga melalui firman-Nya. Apakah firman Allah bisa dipisahkan dengan Allah? Tidak. Tapi cara Allah supaya kita bisa diselamatkan, dia harus melalui firman-Nya menjadi manusia. Supaya kita tahu bagaimana rupa Allah, bagaimana kita menyembah Allah, bagaimana kita diajarkan untuk berhubungan dengan Tuhan secara benar. Jadi puji Tuhan, ya, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi nggak benar kalau ada polemik yang berkata orang Kristen masuk neraka semua karena menyembah Yesus. Jelas di sini berkata, karena Allah tidak menetapkan kita ditimpa murka, tapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Ini hebatnya. Ya, kalau kita dalam iman dalam Yesus Kristus, kita tidur. Ya, siapa yang jaga? Kalau Tuhan Yesus datang, nanti nggak terangkat, kita tidur. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan, entah kita tidur, entah kita berjaga-jaga, kita bersatu dengan Dia. Artinya 24 jam kita terkonek dengan Tuhan. Ini luar biasa. Hanya dalam iman Kristen ini terjadi. Kita 24 jam terkonek dengan Tuhan. Karena itu, diingatkan, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti memang kamu lakukan. Jadi kita harus saling membangun dalam iman. Ya, kalau ada yang jatuh lemah imannya, dikuatkan oleh satu dengan yang lain. Nama Tuhan tetap dimuliakan dalam kehidupan kita. Ya, oleh karena itu nyanyian berikut ini adalah sebuah nyanyian yang dapat membawa kita untuk tetap dalam kerinduan bersekutu dengan Tuhan. Kita selesai dengan firman Tuhan. Kita mau naikkan nyanyian. Silakan Pak pemusik. Deeper in Love. Wah, kalau dengar Deeper in Love, nyanyian apa tuh? Gak pernah dengar Deeper in Love. Lebih dalam lagi, ya. Oh ya, lebih dalam lagi jadi tahu. Lebih dalam lagi ku cinta Yesus. Itu nyanyian membuat kita terkonek terus dengan Yesus. Satu hal yang kau rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat
Firman-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Kita terus menanti di hadirat Tuhan. Ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan senang hati, dengan senang jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, selalu berada di dekat-Mu dengan senang hati, dengan senang jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Katakan satu hal yang ku rindukan ya Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan senang hati, dengan senang jiwa. Ku menanti di hadirat. Katakan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Katakan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Dalam lagi, ku rindukan Tuhan, lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Katakan itu mengasihi-Mu. Ku mengasihi. Katakan itu yang ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Tuhan Yesus, firman-Mu telah disampaikan bagi kami. Bagaimana kami menyikapi dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami harus ada satu kerinduan dan berkata, Maranatha, Tuhan datang. Dengan kerinduan kami Tuhan, maka kami terus mau berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Sehingga tatkala Tuhan Yesus menjemput kami, entah secara massal atau secara pribadi, kami siap. Oleh karena kami adalah anak-anak
Tuhan menetapkan kami untuk diselamatkan. Entah kami tidur atau kami bangun, kami terus terkonek dengan Tuhan Yesus 24 jam. Oh Tuhan, terima kasih. Oleh karena Roh Kudus-Mu Tuhan yang mempersatukan kami selalu dengan Tuhan Yesus, sehingga kami tetap dalam hadirat-Mu Tuhan, sehingga kami tetap siap pada saat Tuhan Yesus datang menjemput kami. Ingatkan kami semua seluruh jemaat-Mu Tuhan, agar kami mengambil sikap yang benar dalam menanti kedatangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dengan doa kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.